kemarin ya kayaknya tuh baru aja gitu loh bacain buat kalian awal tahun baru bulan pertama gitu kan, bulan Januari. Sekarang udah bikin readingan ya bulan Februari teman-teman ya. Bulan romantis sih katanya gitu kan ya, katanya buat yang jomblo ya. Tapi kali ini yang jomblas gitu kan gak perlu minggir. Ayo tetap stay dan slay di sini teman-teman ya. Kita baca buat kalian semua yang mau jomblo, mau have relationship, mau yang complicated relationship ya semua. Hayu, mari pada ngumpul di sini ya. Kita bakalan baca keberuntungan kalian di bulan Februari ini apa sih, lalu potensi-potensi yang bisa didapetin gitu kan, peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan tuh apa aja teman-teman. Pastinya juga akan disertai dengan saran-saran buat ngadepin bulan Februari ini. Nah, this is the most important thing ya teman-teman ya. Jadi ayo cus kita baca sekarang ini ya buat kalian semua teman-teman. Siapa nih? Leo ya, buat teman-teman Leo ya. Teman-teman Leo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan merapat kemari menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Cuman condition berlaku ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian ya bingung, ada di description. Kalian di description ya. Kalian bisa klik di sana teman-teman ya, di sana ada alamat emailnya gitu ya. Oke, teman-teman kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Leo, kita baca ya, kita persiapkan terlebih dahulu. Persiapkan, apa yang dipersiapkan? Mental ya. Buat teman-teman Leo, overall tentang kemungkinan yang mungkin terjadi di bulan Februari ini buat kamu apa sih teman-teman ya? Overall ya, secara keseluruhan apa sih ya kemungkinan atau potensi-potensi yang mungkin terjadi di bulan Februari ini buat kamu? Apa? Kita coba lihat. Kita coba lihat ya. Expression. Ada competition dan juga ada diversity ya. Expression. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, ini bulan yang sebenarnya sangat bagus banget buat kalian tuh belajar apa sih? Buat belajar ngomong ya, buat belajar mengekspresikan apa yang kalian itu ingin, bukan yang orang lain itu inginkan dari kalian itu apa gitu. Memang berat di awalnya teman-teman ya, apalagi buat kalian yang benar-benar biasanya tuh tiap hari tuh sungkan ya. Ini bakalan susah banget gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu kan. Ketimbang ya semuanya kamu pendem, kamu simpan sendiri gitu kan ya, ditekan dan akhirnya pada suatu saat kamu nggak kuat dan meledak ya. Meluaplah gitu kan segala sesuatunya. Nah ini kurang bagus teman-teman ya. Jadi ayo teman-teman, bulan ini ya, potensi kamu untuk mendem perasaan tuh banyak gitu kan. Tapi kamu juga punya potensi gitu kan ya, untuk apa? Untuk bisa mengungkapkan, menyatakan, meluapkan, mengungkapkan, menyuarakan gitu kan ya, apa isi hatinya kamu. Seperti ini. Apakah ini penting? Ini penting. Walaupun kelihatannya nggak penting gitu kan. Percuma ngomong gitu kan. Kita ngomong tuh bukan buat orang lain teman-teman ya, tapi buat diri kita sendiri gitu loh. Bukan kita egois, enggak ya, daripada kamu tumpuk dan itu jadi trauma berkepanjangan ya. Terus jadi hal-hal yang nggak baik buat kalian ya. Buat apa gitu loh. Yang rugi siapa? Kalian sendiri pastinya ya kan. Nah, selanjutnya ada cerita mengenai competition ya. Competition ini adalah tentang persaingan gitu kan ya, persaingan. Mungkin aja ada persaingan yang terjadi ya, pihak ketiga ya. Ini juga ada ya, bukan hanya mengenai satu hubungan yang berkaitan dengan romantisme aja gitu kan, pihak ketiga itu, tapi bisa jadi di relasi bisnis gitu kan ya. Intinya adalah persaingan untuk sebuah kemenangan ya, baik dengan cara-cara yang positif ataupun yang cara-cara yang kurang baik ya teman-teman ya. Indikasi kalau misalkan pihak ketiga dalam satu hubungan ini memungkinkan juga ya, tapi ya ada makna lain pula gitu kan di kartu ini. Jadi sifat-sifat nggak mau ngalah gitu kan ya, sifat mau bersenang-senang, sifat-sifat untuk emosi sesaat ya, sesuatu hal yang semu, sesuatu hal yang ilusi ya, itu ada sih teman-teman ya, potensi-potensi yang mungkin muncul di bulan Februari ini, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi ya. Nanti kita bakalan lihat nih saran-saran ya di terakhir teman-teman ya. Dan ada diversity juga teman-teman ya. Diversity ini adalah mengenai perbedaan sebenarnya, perbedaan itu diapain enaknya gitu kan ya.
Perbedaan itu artinya dia enaknya diapain gitu. Yang jelas jangan mencoba untuk menyatukan perbedaan, ya itu bakalan melelahkan buat kamu. Udah lelah gitu kan, nggak ada hasilnya pula gitu kan, tetap aja beda gitu. Jadi yang beda tuh nggak perlu disatuin gitu. Berbeda itu perlunya apa sih? Diterima bahwa yang beragam, yang berbeda itu membuat hidup kamu tuh jauh berwarna gitu kan. Sesuatu hal yang diyakini ya, sesuatu hal yang setiap orang gitu kan pasti punya keyakinan yang berbeda-beda. Saya yakin A, kamu yakin B gitu kan. Saya ngerti A, kamu ngerti B gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan dijadikan perdebatan ya teman-teman ya, tapi ya belajar untuk menerima bahwa ada yang namanya perbedaan itu sendiri. Pandang dengan cara yang berbeda, pandang dengan sudut pandang yang luas, maka ya pandangan kamu bakalan terbuka banget gitu ya, seperti itu. Perbedaan membutuhkan yang namanya persetujuan. Ya, ini barangkali ada konflik-konflik yang mungkin terjadi ya karena perbedaan sudut pandang, perbedaan keyakinan ya ada. Ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan ya. Ya, seperti itu. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai perbedaan, ini never ending story teman-teman ya. Masing-masing pasti akan punya yang namanya ceritanya masing-masing ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, kita lihat nih ya, kita bakalan lihat overallnya udah kita lihat. Sekarang kita lihat peluang-peluang dan keberuntungan ya buat kalian teman-teman Leo ya, yang mungkin hadir di bulan Februari ini. Apa sih ya, kita lihat keberuntungannya kamu ya. Lalu juga ini sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, ini bulan yang nggak gampang buat kamu gitu kan ya, penuh dengan emosi, naik turun, bergejolak gitu kan. Tapi kalian kayak dapat jackpot gitu ya. Di bulan Februari ini ada aspek-aspek dalam kehidupan kalian yang meningkat ya teman-teman ya. Strength ini adalah jackpot yang bertubi-tubi yang bisa kamu dapetin gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan kemarin-kemarin hal-hal itu tertunda gitu kan, ini kamu tuh bakalan kayak lancar gitu loh. Satu persatu tuh mulai terbuka ya, satu persatu mulai dipermudah gitu. Jadi aspek keuangan yang tadinya mungkin semua ketunda, agak susah gitu kan, sekarang ini bisa satu demi satu bisa kalian lewati gitu, seperti itu. Dan halangan-halangan yang mungkin selama ini menghalangi gitu kan ya kehidupan kalian dari berbagai macam aspek ya bisa dilalui satu persatu teman-teman ya. Mulai ada lah yang namanya titik terang ya, mulai selesai satu persatu gitu. Yang kemarin-kemarin ketunda ini barangkali bisa yang namanya keluar satu persatu dengan sangat baik ya. Perubahan-perubahan yang kamu harapkan terjadi juga mungkin terjadi di bulan Februari ini. Jadi ya bulan Februari ini bisa jadi bagus as long as apa sih, emosi kamu bisa stabil, bisa banget yang namanya lebih sabar ya teman-teman ya. Ini penting banget kamu mau seberuntung apapun, tapi kalau misalkan kamu punya emosi yang jelek ya kan, emosi yang nggak bagus, nggak bisa kendalikan diri kamu sendiri ya, hal-hal baik ini juga bakalan hilang gitu aja gitu loh. Jadi ya yang namanya keberuntungan kalau kamu nggak jaga dengan baik ya, dengan vibrasi yang baik ya pasti hilang juga gitu ya. Oke teman-teman, kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya adalah ya keuangan. Apalagi dong ya, keuangan kamu di bulan Februari ini ada apa ya? Keuangan kamu di bulan Februari ini ada apa? Kita lihat. Ada wisdom ya, ada komitmen dan juga ada vision. Oke. Ada peluang-peluang ya, peluang nih. Kalau dilihat di sini ya, kita mulai dari komitmen dulu aja ya teman-teman ya. Komitmen. Kalau untuk keuangan kamu di bulan Februari ini ya bagus teman-teman ya. Ada banyak sekali tawaran-tawaran yang mungkin kamu bisa pertimbangkan ya di bulan ini ya. Ada banyak tawaran-tawaran ya yang baik ya. Ya mungkin peluangnya banyak, nggak harus yang namanya semua diterima ya. Ada yang namanya sortir menyortir gitu kan, sehingga jadi yang dipilih adalah yang terbaik ya, kayak gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru sih, karena peluangnya banyak sih. Rezeki kamu tuh lagi banyak lah gitu kan, tawaran-tawaran juga lagi bermunculan banyak banget ya. Yang penting kamu bisa bijaksana lah dalam mengatur keuangan, beli yang penting-penting dulu gitu kan. Walaupun kayaknya rezekinya lagi enak banget gitu kan di bulan ini, tapi bukan berarti buat berhambur-hamburan gitu kan ya. Butuh yang namanya rencana jangka panjang. Jangan cuma berpikir
buat bulan ini aja gitu kan ya, mentang-mentang tawarannya banyak, hal-hal yang lagi baik-baik semua gitu kan ya, peluang-peluang juga lagi muncul, duit juga lagi gampang gitu kan ya, terus nggak prioritas, yang diprioritaskan malah enggak gitu kan, malah yang nggak diprioritaskan terlebih dahulu. Nah ini jangan ya, jangan hanya berpikir untuk sesaat. Oke, right, ini buat keuangan kamu. Sekarang kita akan menuju ke relationship ya teman-teman ya. Relationship kita akan bagi jadi 3 ya. Yang pertama buat kalian yang jomblo ya. Lalu buat kalian yang have relationship, dan juga buat kalian yang have a complicated relationship ya. Kita lihat untuk kalian yang jomblo terlebih dahulu. Buat jomblo nih lagi bosen, lagi jenuh, lagi kepingin melakukan hal-hal yang ingin dilakukan ya, lakukan aja gitu kan ya. Pengalaman-pengalaman ya, mumpung lagi sendiri itu kan, jangan terjebak sesuatu hal yang sifatnya semu atau ilusi atau sesaat gitu kan, yang menawarkan hubungan-hubungan sesaat itu nggak usah gitu kan ya. Fokus aja sama hidup kamu, perbaiki hidup kamu dulu ya, buat hidup kamu lebih berwarna ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi ini beberapa teman-teman mungkin sedang mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam hidup, tapi nggak apa-apa ya, lakukan hal-hal yang menarik lah ya, hal yang ingin kamu lakukan tapi masih belum sempat atau masih belum nyampe gitu ya, sampein sampein ya, sampaikanlah gitu loh teman-teman ya, jangan sampai menyesal gitu di kemudian hari ya. Oke, kita lihat untuk kalian yang have relationship ya, buat kalian yang sudah punya pasangan ya teman-teman ya. Nah, yang buat punya pasangan tapi hubungan kamu lagi nggak jelas ya, yuk diperjelas ya, jangan menunda waktu ya dengan menjalani satu hubungan yang nggak jelas gitu loh. Jadi ya kudu diperjelas, kudu dipertegas juga teman-teman ya, maunya apa, maunya kemana gitu. Jangan sampai terjebak di hubungan yang dimana ikatannya nggak jelas gitu ya. Kudu berani move on, kudu berani menjalani satu hubungan yang serius dan real. Artinya menjalani sebuah hubungan mungkin sekarang ini lagi serius gitu kan, lagi real gitu. Cuman kok ini arahnya agak gimana gitu ya. Nah ini perlu ya namanya diperjelas ya. Buat teman-teman yang have relationship, move on. Move on itu bukan berarti kamu harus pergi dari pasangan yang sekarang, enggak, diperbaiki maksudnya gitu loh teman-teman ya. Kalaupun ada kesalahan di masa lalu ya udah, itu masa lalu gitu, yang penting sekarang ini ya. Oke, ini untuk kalian yang have relationship. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang have a complicated relationship ya teman-teman ya. Hati-hati apa, coba terjebak kesenangan sesaat ya kan. Janganlah terjebak dalam kesenangan sesaat, apalagi buat kalian ya yang bingung antara relationship dengan pekerjaan ya, dimana pekerjaan kalian itu membutuhkan hal-hal yang sesaat yang mengarah ke arah yang kesesatan. Waduh, jangan ya teman-teman ya. Jadi seimbangkan ya kan, seimbangkan antara relationship dan pekerjaan. Lalu juga hati-hati ya untuk tidak terjebak dalam kesenangan sesaat yang kamu tahu bahwa itu nantinya suatu saat bisa kamu sesali gitu loh ya. Oke. Oke gitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa kan ya. Oke, kita lihat menuju ke kesehatan kamu ya teman-teman ya, kesehatan buat kamu. Kita lihat kesehatan kamu ada apa nih. Oke. Balance, ada power, dan juga ada illusion. Oke, sakit-sakit ya, sakit-sakit yang udah nampak gitu kan, udah mulai kelihatan ya, walaupun mungkin ini masih di akhir bulan, tapi badannya udah mulai nggak enak tuh jangan ditepis dengan enggak kok, aku kayaknya baik-baik aja gitu ya. Jadi jangan menganggap badan kamu tuh baik-baik aja atau pikiran kamu baik-baik aja kalau kamu tuh nggak enak gitu kan, nggak enak, nggak baik-baik aja, jangan dianggap baik-baik aja gitu. Contoh gitu, pusing ya kan, muntah-muntah nggak enak, terus habis gitu juga badannya nggak enak lah gitu kan ya, terus kamu bilang afirmasi, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, aku bla bla bla, ya nggak bisa ya. Itu nyata gitu kok ya, itu udah nyata bahwa badan kamu tuh butuh yang namanya perhatian, butuh yang namanya sesuatu untuk ditangani gitu. Jadi jangan menganggap baik-baik saja kalau badan kamu tuh nggak baik-baik aja gitu ya. Intinya adalah jangan membohongi diri gitu loh ya. Jadi
hal-hal yang memang bisa diselesaikan ya dengan teknik pikiran, ya selesaikanlah dengan teknik pikiran gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan memang fisik, ya selesaikanlah dengan cara fisik gitu. Jangan ya caranya fisik tapi diselesaikan dengan cara pikiran. Ya ini juga bisa. Apakah bisa? Kan bisa Kak. Itu kan juga pengaruh ya, tapi kita juga mesti realistis gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada balance ya. Balance ini tentang menjaga pola hidup kamu ya jadi sehat. Kalau udah tahu badannya nggak enak ya jangan diulangi untuk melakukan hal-hal yang membuat itu tuh nantinya jadi tambah nggak enak gitu loh ya, badannya, pikirannya, fisiknya ya, seperti ini. Lalu juga tentang pikiran ya. Ada kartu power di sini gitu kan, dimana banyak berpikir keras ya, kadang-kadang ini bikin kamu lebih harus concern ke daerah-daerah yang namanya kepala gitu kan ya, pundak ya, kepala sakit, beban tanggung jawab bisa jadi kena di sindromnya di pundak ya, sepanjang back back pain ya, apalagi kalau misalkan buat kalian yang kepikiran masalah duit terus-terusan ya teman-teman ya, hati-hati ini masalah punggung, pinggang, walah ya semuanya kena gitu ya. Oke. Kita coba lihat nih, sekarang udah ya kesehatan nih teman-teman. Sekarang kita menuju ke saran-saran ya. Saran-saran untuk kamu ngadepin bulan Februari ini apa sih teman-teman? Kita lihat ya saran-saran untuk kamu ya. Buat teman-teman Leo nih, apa nih kita lihat. Ada momen ya. Menghargai momen bersama dengan orang yang kamu sayang ya, ketimbang kamu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang ya setiap orang pasti punya pikiran, setiap orang pasti punya masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah kan ya, semua punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan berat apa enggak ya suatu masalah itu kan tergantung ya, buat kita berat mungkin buat orang lain enggak, kan bisa juga ya kayak gitu ya teman-teman ya, sebaliknya pun juga seperti itu. So ya hargai momen, mumpung kita masih dikasih kesehatan sama alam semesta ini teman-teman ya, apalagi bisa masih bisa yang namanya bareng sama orang yang kita sayang ya. Hargai momen, gak usah terlalu sibuk dengan apa yang sudah ada dan tertinggal di belakang ya, dan tidak terlalu sibuk dengan apa yang akan ada di depan, yang nanti yang sudah ya sudah gitu, yang sekarang aja gitu ya. Oke, selanjutnya yang bisa yang namanya menghandle emosi perasaan kita itu siapa sih teman-teman ya? Kita sendiri ya. Kita nggak bisa ngarepin orang lain tuh buat ngertiin kita gitu kan. The one only gitu kan ya, that you can control is just yourself ya, hanya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Tetangga kamu nggak bisa ngontrol perasaan kamu pun juga kayak begitu, nggak bisa ngendaliin perasaan tetangga kamu, nggak bisa gitu. Kita semua punya kendali sendiri-sendiri atas emosi kita, atas perbuatan kita, atas apa yang kita ucapkan gitu kan ya, segala sesuatunya kita yang kendalikan. Kalau berhubungan dengan diri kita sendiri, masalah orang lain ya itu adalah kendalinya mereka sendiri. Jadi bahagia atau tidaknya kamu bukan bergantung sama orang lain, tapi bergantung sama keputusan kamu sendiri mau bahagia apa mau enggak ya. Karena sama dengan kamu tuh gampang untuk memutuskan untuk jadi sedih gitu kan ya, kenapa kamu nggak memutuskan untuk bahagia? Kalau sedih aja juga gampang gitu loh, karena itu emosi yang sama gitu kan, walaupun itu berbeda yang namanya perasaan, secara perasaan ya. Oke teman-teman, kendalikan emosi, kendalikan perasaan. Oke. Right, kita lihat nih teman-teman yang ketiga ya, saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini. Ding 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 ding. Apa yang kamu harapkan mungkin gak sesuai dengan kenyataan yang mungkin terjadi, tapi bukan berarti bukan berarti lalu ibaratnya hidup kita tuh hancur gitu ya, hidup kita itu berantakan gitu kan, nggak berarti seperti itu ya teman-teman ya. Ada masa dimana yang terjadi yang terbaik itu memang benar-benar seperti itu gitu kan. Mengharapkan boleh ya, punya angan-angan, punya impian boleh, punya khayalan juga boleh gitu, tapi ya terhanyut dalam mimpi yang terkadang jauh dari realitas ya, itu yang menyebabkan kita jatuhnya sakit banget gitu. Jadi ya perlu tahu untuk kapasitas dirinya kita tuh seperti apa. Mengharapkan sesuatu hal boleh gitu kan ya, itu malah bagus, ada harapan kan ya, ada impian, mimpi dan harapan, tapi tetap
tetap harus bisa lihat realitas yang ada itu seperti apa. Oke, teman-teman ya. Ini buat kalian semua teman-teman Leo ya di bulan Februari ini. Wah ya, nano-nano ceritanya nih ya. Apapun bulannya, sebenarnya bulan romantis tuh nggak harus cuman Februari aja gitu kan ya. Ada yang namanya bulan yang lain juga kalau mau romantis juga bisa ya. Dan romantis nggak harus sama pasangan ya guys ya. Romantis itu ya bisa jadi kamu membangun hubungan romantis, kedekatan dengan diri sendiri gitu kan ya, dengan sang pencipta, dengan semesta pun juga akan jadi hal yang baik gitu kan, akan menyejukkan jiwa, menyejukkan pikiran kamu. Jadi let it go ya. Jadi ayo let it go, let go teman-teman ya. Sambut, jalani, hadapi Februari ini dengan langkah yang berani. Pastinya barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan jumpa lagi di next month ya, bulan depan teman-teman ya, dengan cerita yang pastinya akan berbeda gitu kan ya, dengan sebuah harapan yang jauh lebih baik pastinya. Okay, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.